Berkali-kali di saat itu Abdul Aziz menghubungi Didi untuk meminta uangnya dikembalikan karena tidak ada kepastian tentang Nikita. Namun di saat itu Didi tentu saja enggan mengembalikan uang tersebut. Enak saja, uang yang sudah dia nikmati, masa harus dikembalikan? Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, siapa sih yang bisa menolak makanan favorit apalagi kalau diberikan secara gratis oleh seorang teman? Ya pasti kita akan menerimanya dengan sangat senang. Begitupun juga dengan seorang pemuda asal Lamongan, Jawa Tengah. Saat temannya memberikan dia sepiring seblak makanan pedas favoritnya, tanpa pikir panjang, dia langsung menyantapnya dengan lahap. Namun siapa sangka setelah menikmati hidangan favoritnya tersebut, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pemuda ini meregang nyawa seketika dan ternyata usut punya usut. Dia dijebak oleh temannya sendiri karena di dalam seblak yang dia makan sudah dicampurkan dengan racun tikus yang mematikan. Bagaimana bisa kejadian yang mengerikan ini terjadi? Apa motifnya? Apa pemicu dari si teman dengan tega meracuni si pemuda tersebut? Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus tewasnya seorang jasa tambal ban di Lamongan, Jawa Timur bulan Februari lalu menemui titik terang saat ini. Polisi berhasil menangkap teman korban yang terbukti melakukan berencana dengan mencampur seblak yang dikonsumsi korban dengan racun tikus. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Pada sore hari, tanggal 7 Februari tahun 2024, sekitar pukul 3 di Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di saat itu, udaranya begitu sejuk. Ada seorang pria yang bernama Koiruman yang merupakan pria paruh baya yang usianya sudah sampai setengah abad. Dia tidak bisa sepenuhnya merasakan kesejukan tersebut. Pada hari itu tubuhnya pegal-pegal, kepalanya pusing dan benar-benar menyiksa. Yang di saat itu dia baru saja sampai setelah perjalanan panjang dari rumahnya di Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedatangan Koiruman jauh-jauh dari Jombang pada sore hari itu adalah untuk menemui putranya yang bernama Abdul Aziz. Putranya tersebut bekerja di sebuah bengkel sebagai seorang montir. Setelah lelah dari perjalanan jauh, Koiruman pun segera menghampiri putranya di bengkel. Situasi di bengkel di saat itu sangat sepi dan entahlah apakah memang bengkel tersebut milik pribadi atau memang dijaga sendiri oleh Abdul Aziz, atau mungkin memang Abdul Aziz ini sedang bekerja sendirian di saat itu. Yang jelas bengkel tersebut seperti tidak ada yang menjaga alias sepi sekali. Meski bengkelnya masih terbuka, namun tidak ada orang di sana. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke bengkel tersebut hendak menambal ban. Namun setelah dipanggil-panggil, Abdul Aziz yang seharusnya menjaga bengkel tidak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Dia tidak keluar setelah dipanggil-panggil. Lalu di saat itu, Koiruman jadi penasaran, bagaimana bisa ada pelanggan tapi putranya dipanggil-panggil tidak keluar. Dia yang tenggelam dengan rasa penasarannya, lantas menyusuri bengkel tersebut untuk mencari keberadaan sang putra. Saat semakin memasuki kamar putranya di bengkel tersebut, Koiruman di saat itu menemukan putranya di dalam posisi meringkuk seperti sedang sujud. Tapi anehnya, saat dia perhatikan dengan seksama, putranya itu hanya membeku dan tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Bahkan perutnya tidak terlihat kembang kempis layaknya seseorang yang sedang bernafas. Koiruman pun kemudian memutuskan untuk mendekat ke arah putranya untuk memeriksa kondisi putranya tersebut. Dan rupanya putranya di saat itu sudah dalam kondisi membiru, kaku, dan tidak lagi bernafas. Ya, nafas dan denyut nadinya benar-benar tidak ada. Dan setelah beberapa waktu, Koiruman mencoba mencerna situasi yang sedang terjadi. Barulah Koiruman tersadar sepenuhnya. Putranya yang ada di hadapan dia sudah tewas dengan kondisi yang sangat-sangat membingungkan.
Di saat itu Koiruman yang baru saja tiba belum sempat melepas penat dan rasa rindunya kepada sang putra. Dia harus dirundung duka dan langsung memberikan kabar yang menyedihkan ini kepada sang istri bahwa anak mereka ditemukan meninggal dunia. Di saat itu, Koiruman pun keluar dari bengkel mencari pertolongan, meminta pertolongan kepada warga. Dan para warga yang mendengar Koiruman di saat itu langsung berkumpul di bengkel yang dijaga oleh Abdul Aziz ini. Dan masyarakat sekitar sontak ramai dan bingung memperbincangkan ada kejadian apa sebenarnya. Berbagai spekulasi di saat itu dibicarakan oleh warga soal penyebab kematian dari Abdul Aziz. Termasuk mereka mengatakan kemungkinan adanya unsur kesengajaan alias dia dihabisi oleh seseorang. Kendati demikian, Koiruman yang tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan sedikit pun di tubuh anaknya, dia yakin bahwa anaknya ini meninggal dunia karena memang sudah umur dan takdirnya. Entah di saat itu dia berpikir tiba-tiba anaknya terkena serangan jantung atau justru karena ada alasan lain yang merupakan penyakit bawaan tubuh. Dan oleh sebab itu, Koiruman pun dengan sang istri menolak putra mereka untuk diotopsi. Padahal jika diotopsi, mereka akan tahu penyebab dari meninggalnya anak mereka. Mungkin di saat itu karena dia merasa kasihan dengan jasad putranya dan ingin cepat-cepat dimakamkan saja. Mereka yang di saat itu benar-benar menerima kejadian tersebut sebagai musibah, kemudian membuat surat pernyataan bermaterai jasad Abdul Aziz, lalu kemudian dibawa pulang ke rumah mereka di Jombang untuk kemudian disemayamkan. Benar-benar kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Koiruman. Dia berniat ingin menjenguk anaknya untuk melepas rindu. Dia malah harus membawa pulang jasad sang anak. Setelah selesai disemayamkan, jasad Abdul Aziz akhirnya dimakamkan di TPU yang berada di Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di saat itu suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman Abdul Aziz. Banyak orang yang merasa kehilangan, turut mengantar kepergiannya menuju peristirahatan terakhir dengan hati yang berat dan doa yang mengiringi setiap langkah mereka. Lalu setelah kejadian itu, beberapa hari berlalu. Bengkel tempat Abdul Aziz biasanya bekerja sepi, terlihat tertutup. Namun, tepat 9 hari sepeninggal mendiang Abdul Aziz, pihak keluarga, terutama Koiruman, sang ayah, dan juga istrinya, masih tenggelam di dalam duka yang tidak tahu kapan akan sembuhnya. Selama 9 hari tersebut, bahkan mereka tidak sanggup menyentuh barang-barang milik putra mereka. Karena setiap melihat barang-barang tersebut, mereka akan selalu teringat dan akan menjadi sangat sedih. Berhari-hari mereka merasakan kesedihan, dan pada hari itu, mereka mulai semakin diselimuti oleh kerinduan. Untuk mengobati kerinduan mereka terhadap Abdul Aziz, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, mereka memutuskan untuk membuka handphone putra mereka. Mereka ingin melihat ada apa di dalamnya. Di saat itu mereka pun menumpahkan segala kerinduan mereka dengan membuka riwayat foto di galeri handphone itu. Termasuk adanya sebuah rekaman suara dari putra mereka. Namun sobat, saat mendengar salah satu rekaman suara, mereka benar-benar kaget. Mereka tersentak. Ada sebuah rekaman suara sebelum putra mereka meninggal dunia, yang mana rekaman suara tersebut berisi pesan bahwa dia keracunan, lebih tepatnya keracunan makanan jenis seblak yang diberikan oleh seseorang yang bernama Didi. Jadi di saat itu sobat, di detik-detik Abdul Aziz meregang nyawa, ternyata dia tidak mau mati sia-sia. Dia merekam segala apa yang sudah dia alami agar nantinya seseorang yang menemukan jasadnya bisa mengetahui apa yang terjadi dengan dia. Orang tuanya mendengar rekaman tersebut benar-benar merinding. Mereka seketika membeku. Ternyata putra mereka meninggal dunia karena ada unsur kesengajaan. Berkat petunjuk tersebut, mereka pun mencari barang bukti lainnya. Mereka juga membuka riwayat transaksi keuangan putranya melalui aplikasi mobile banking. Dan mereka pun lantas lebih terkejut lagi saat menemukan bukti transfer uang secara berkali-kali, tepatnya sebanyak 18 kali, yang totalnya hampir 20 juta rupiah. Bagi mereka jumlah tersebut cukup besar untuk ukuran seorang tukang tambal ban. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, uang yang ditransfer berkali-kali tersebut sampai 18 kali hanya dikirimkan ke satu nomor rekening yang sama, yaitu rekening BRI atas nama Suhartono. Atas kejadian dan bukti-bukti yang sudah mereka dapatkan, keluarga dari Abdul Aziz kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian di Polres Lamongan. Temuan bukti tersebut kemudian ditindaklanjuti dan pemilik rekening atas nama Suhartono ditelusuri. Saat itu, tim kepolisian bekerja sama dengan pihak BRI dan pada akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan identitas asli dari orang yang bernama Suhartono ini dan dia pun didatangi oleh polisi.
Saat dimintai keterangan, Suhartono mengaku tidak mengenal Abdul Aziz dan Suhartono pun juga mengatakan jika rekening tabungan BRI-nya selama ini dipinjam oleh temannya yang bernama Didi Manggala, nama yang sama dengan yang disebutkan oleh Abdul Aziz dalam rekaman suara ponselnya di detik-detik dia sakaratul maut. Lalu pihak kepolisian yang mencurigai sosok Didi ini pun kemudian langsung menanyakan di mana alamat Didi kepada Suhartono dan Suhartono menunjukkannya. Dan di saat itu polisi langsung mencari tahu mengenai identitas lengkap dari Didi ini. Dan rupanya Didi sedang bekerja di sebuah tempat hiburan malam yaitu Cafe Maharani yang berada di Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Setelah mengetahui keberadaan dari Didi ini, tepat pada hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, pihak kepolisian langsung mengamankan pria tersebut. Didi di saat itu dibawa ke Mapolsek Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Didi, pihak kepolisian pun dikejutkan dengan identitas Didi yang sebenarnya. Ternyata Didi yang disangka adalah seorang laki-laki ternyata merupakan seorang perempuan yang sebenarnya bernama Nur Fadilah, dan dia memang berpenampilan seperti laki-laki. Ya, bisa dikatakan dia adalah seorang perempuan tomboy. Saat pihak kepolisian meminta keterangan yang lebih dalam terhadap Didi, pihak kepolisian pun akhirnya menemui titik terang dari kasus meninggalnya Abdul Aziz. Jadi sobat, semuanya memang berawal dari pertemanan antara Didi dengan Abdul Aziz. Didi yang bernama lengkap Nur Fadilah, dia ini adalah wanita yang berusia 27 tahun. Dia merupakan warga dekat Kulon, kecamatan dekat Lamongan, Jawa Timur. Dan dia selama ini memperkenalkan dirinya kepada orang lain sebagai laki-laki yang bernama Didi Manggala. Entah alasan apa di balik keputusannya tersebut, namun dengan penampilannya yang tomboy, rambut potongan cepak yang menyerupai laki-laki, membuat banyak orang meyakini bahwa dia benar-benar seorang laki-laki. Demikian juga Abdul Aziz, pemuda 23 tahun tersebut pertama kali bertemu dengan Nur Fadilah alias Didi ini di tempat hiburan malam yaitu Cafe Maharani, tempat di mana Didi bekerja. Selain bekerja di Cafe Maharani, diketahui Didi alias Nur Fadilah ini juga bekerja sebagai penjaga lapangan futsal. Lalu antara Abdul Aziz dan juga Didi ini sering sekali bertemu dan ngopi bersama yang membuat mereka akhirnya semakin akrab. Abdul Aziz mempercayai Didi ini untuk bisa membantunya. Di saat itu rupanya Abdul Aziz sedang jatuh cinta dengan seorang pemandu lagu berpenampilan menarik di tempat hiburan malam alias LC yang diketahui bernama Nikita. Abdul Aziz yang benar-benar sudah sangat jatuh hati kepada Nikita. Dia ingin sekali dekat dengan Nikita. Lalu kemudian meminta bantuan kepada Didi alias Nur Fadilah untuk dikenalkan dan didekatkan dengan Nikita. Kepada Didi, Abdul Aziz menjanjikan dia akan memberikan sejumlah uang jika mau menjadi mak comblang bagi hubungannya dengan Nikita nanti. Apalagi jika berhasil membuat Nikita mau menjadi pacarnya atau teman dekatnya, maka Abdul Aziz bersedia membayar Didi lebih. Didi alias Nur Fadilah yang dijanjikan akan diberikan uang jadi memikirkan sebuah rencana licik. Beberapa hari kemudian, Didi memberikan nomor telepon Nikita. Abdul Aziz yang diberikan nomor telepon wanita incarannya, kemudian dia sangat senang. Dia langsung percaya jika Didi benar-benar bisa diandalkan. Sehingga Abdul Aziz berencana ingin memberikan sejumlah uang kepada Didi. Didi yang menyadari jika Abdul Aziz cukup puas dengan upayanya dan hendak memberikannya sejumlah uang, tiba-tiba berniat ingin mendapatkan uang yang lebih dari Abdul Aziz dengan cara memeras uang Abdul Aziz. Didi di saat itu berdalih jika untuk dekat dengan temannya tersebut yang merupakan seorang LC diperlukan biaya yang cukup besar. Selain agar menarik perhatian temannya itu, tentu saja juga untuk biaya jasa mencomblangkan temannya dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz yang sudah ngebet untuk bisa berpacaran dengan Nikita, dia menyetujui permintaan Didi. Kepada Didi, Abdul Aziz mengaku memiliki uang sebesar 20 juta rupiah milik ayahnya. Dan Abdul Aziz pun berjanji bakal memberikan uang itu jika Didi juga berjanji bisa membuat dia dekat dengan Nikita. Dengan nominal yang benar-benar menggiurkan, Didi pun di saat itu tertarik. Dia sepakat uang itu nantinya akan dia gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk membayar kontrakan. Selain itu, juga untuk kebutuhan agar Nikita mau dekat dengannya. Abdul Aziz yang sudah setuju pun kemudian meminta nomor rekening untuk dikirimkan uang nantinya. Karena di saat itu Didi tidak punya rekening, Didi pun lalu memberikan nomor rekening milik temannya yang bernama Suhartono. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Abdul Aziz pun menepati janjinya.
Dalam rentang waktu dari 18 November 2023 sampai 29 Januari 2024, Abdul Aziz sudah mentransfer uang secara bertahap sampai 18 kali kepada Didi melalui nomor rekening atas nama Suhartono dengan total mencapai 16,7 juta rupiah. Dan di saat itu Abdul Aziz sudah menepati janjinya, namun rupanya Didi sama sekali tidak menepati janjinya. Karena sampai saat itu Abdul Aziz merasa kedekatannya dengan Nikita tidak ada perkembangan. Abdul Aziz pun mulai menyadari mungkin saja Didi selama ini menipunya dan tidak berupaya mendekatkan dia dengan Nikita, alias hanya menginginkan uangnya saja. Abdul Aziz yang kesal dan merasa ditipu, lalu meminta Didi untuk mengembalikan uangnya yang selama ini telah dia transfer. Berkali-kali di saat itu Abdul Aziz menghubungi Didi untuk meminta uangnya dikembalikan karena tidak ada kepastian tentang Nikita. Namun di saat itu Didi tentu saja enggan mengembalikan uang tersebut. Enak saja, uang yang sudah dia nikmati, masa harus dikembalikan? Salah satu alasannya, karena uang tersebut sudah terlanjur dia pakai. Kalau sudah begitu, bagaimana caranya dia bisa mengembalikan uangnya? Dan Didi pun lantas menjadi semakin geram. Karena setiap hari, Abdul Aziz menerornya agar uang tersebut dikembalikan. Walau sudah sering sekali diingatkan, Didi yang tidak juga menunjukkan etikat baik untuk mengembalikan, Abdul Aziz jadi kehabisan kesabaran. Diketahui, dia jadi sering mengejek dan menghina Didi tentang masalah fisiknya. Ejekan dari Abdul Aziz yang diterima oleh Didi setiap harinya membuat dendam dan rasa sakit hatinya menumpuk yang perlahan-lahan siap meledak kapanpun. Puncaknya adalah pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024, Nur Fadila yang sudah tidak tahan selalu ditagih untuk mengembalikan uang dan sangat sakit hati selalu diejek. Di saat itulah dia merencanakan untuk membalas dendam kepada Abdul Aziz. Tidak main-main, Nur Fadila di saat itu berencana ingin menghabisi nyawa Abdul Aziz. Entah mungkin menurutnya, hanya dengan nyawalah rasa sakit hatinya dapat terbalaskan. Bukan dengan senjata tajam dan melakukan aksi penikaman yang membabi buta. Untuk melancarkan niat kejinya tersebut, Didi, yang juga tetap ingin dirinya aman dari jerat hukum, memutuskan untuk menghabisi Abdul Aziz dengan cara memberikannya racun. Yang mana racun tersebut akan dia campurkan ke sebuah makanan, yaitu seblak kesukaan Abdul Aziz. Di hari itu, Didi membeli seblak yang diketahuinya sebagai makanan kesukaan Abdul Aziz. Dan tentu saja jika diberikan makanan favoritnya, sekesal apapun Abdul Aziz terhadap Didi, sudah pasti Abdul Aziz tidak akan menolaknya. Dan singkat cerita, seblak pun dibeli. Setelah dimasak lalu dibungkus, Didi langsung membawa bungkusan tersebut menuju ke bengkel tempat Abdul Aziz bekerja. Namun di tengah perjalanan menuju ke bengkel tempat Abdul Aziz bekerja, Didi membeli racun tikus dan menaburkan racun tikus tersebut ke seblak yang akan dia berikan kepada Abdul Aziz. Racun tikus tersebut diketahui hanya ditaburkan di bagian tengahnya saja, alias tidak disebarkan. Salah satu alasannya mungkin agar keberadaan adanya benda asing pada makanan tersebut tidak diketahui. Karena mungkin jika dicampurkan rasanya akan jadi berbeda. Toh selain itu, Didi percaya jika ditaburkan di mana saja pasti tetap akan termakan oleh Abdul Aziz nantinya. Singkat cerita, setelah menaburkan racun tersebut, dia pun berjalan ke rumah Abdul Aziz. Setelah menempuh perjalanan, sampailah Didi ke bengkel Abdul Aziz. Sesampainya di bengkel, Didi mendapati Abdul Aziz di saat itu sedang sibuk memperbaiki sesuatu. Dengan senyum ramahnya, Didi memberikan seblak yang sudah ditaburi racun tadi. Walau sedang bersih tegang, Abdul Aziz yang diberikan seblak oleh Didi merasa senang dan berterima kasih. Dalam benaknya, dia hanya berpikir mungkin saja Didi di saat itu mencoba beritikat baik dan dia tidak tahu ada niat keji dari Didi terhadapnya. Abdul Aziz yang hanya ingin menghargai pemberian Didi lantas menerima seblak pemberian Didi tersebut. Namun karena saat itu Abdul Aziz sedang sibuk, dia pun meminta Didi untuk meletakkan saja seblak itu di atas meja. Setelah meletakkan seblak itu di atas meja, Didi pun kemudian pergi meninggalkan bengkel dengan harapan secepatnya Didi bisa menyantap seblak berisi racun tikus tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, saat Abdul Aziz sudah menyelesaikan pekerjaannya, Abdul Aziz yang sudah lapar dan kebetulan dibelikan seblak lantas memutuskan untuk rehat sejenak sambil ingin menyantap seblak yang merupakan makanan favoritnya tersebut. Singkat waktu, dengan perasaan yang begitu senang, Abdul Aziz menyantap seblak tersebut yang tidak terduga ternyata menurut Abdul Aziz, seblak berisi racun tikus tersebut sangatlah enak. Dan saking enaknya bahkan Abdul Aziz sampai mengirim pesan kepada Didi memberitahukan jika seblaknya sangat enak. Lalu dia menyampaikan rasa terima kasihnya. Seblak itu tentu saja dia habiskan. Dan setelah selesai menyantapnya, Abdul Aziz membereskan sisa makanannya. Hingga beberapa saat kemudian, Abdul Aziz yang baru saja selesai menyantap seblak tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Perutnya terasa sangat sakit, kepalanya sangat pusing, dadanya pun begitu sesak. Di tengah rasa sakit yang begitu hebat,
dia menyadari bahwa dia sudah dikerjai alias dijebak. Dia menduga kuat bahwa hal ini adalah upaya Didi untuk membalas dendam. Di saat tubuhnya terasa semakin tidak berdaya dan lemas, Abdul Aziz menduga akan terjadi hal buruk terhadapnya. Lalu dia berinisiatif mengambil handphonenya. Dia merekam suara. Di situ dia mengatakan jika dia keracunan seblak pemberian temannya yang bernama Didi alias Nur Fadilah. Kemudian, tidak lama setelah itu, Abdul Aziz yang masih meringkuk kesakitan benar-benar tidak kuat. Dan pada akhirnya, dia terbujur kaku dan tidak bergerak lagi. Dia meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Setelah itu, jasad Abdul Aziz kemudian ditemukan oleh ayahnya sendiri. Pada awalnya, pihak keluarga tidak menaruh curiga dan mengira bahwa meninggalnya Abdul Aziz murni karena sebab alami. Meyakini demikian, mereka pun menolak mengotopsi jasad putra mereka dan langsung memakamkannya. Namun seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kejanggalan mulai terlihat. Layaknya pepatah yang mengatakan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kebusukan yang ditutupi, lambat laun akan terkuak. Sepandai apapun pelaku menyusun rencana, pasti akan terbongkar. Keluarga Abdul Aziz di saat itu dikejutkan oleh rekaman suara sang anak yang sempat mengabari dirinya merasa telah diracuni. Rekaman tersebut menjadi titik balik yang menyadarkan keluarga bahwa meninggalnya Aziz bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari aksi keji yang disengaja. Pihak keluarga pun segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sebagai tindak lanjut dari laporan itu, makam Abdul Aziz dibongkar kembali untuk proses ekshumasi atau penggalian ulang jenazah guna keperluan penyelidikan lebih lanjut. Jasad Aziz kemudian diotopsi dan hasilnya pun mengejutkan. Ditemukan kandungan racun pestisida di dalam jaringan lambungnya yang memperkuat dugaan bahwa dia memang menjadi korban penghilangan nyawa dengan cara diracun. Pihak berwenang juga menelusuri sisa makanan yang terakhir dikonsumsi oleh korban, yaitu seblak yang mungkin di saat itu hanya dibuang, masih di sekitaran bengkel. Namun hasil pemeriksaan terhadap makanan tersebut tidak menemukan adanya kandungan racun. Rupanya hal itu disebabkan karena racun hanya diberikan di bagian tengah makanan saja tanpa sempat diaduk secara merata. Sehingga dengan demikian, sebagian besar makanan yang tersisa tidak tercemar racun, sementara bagian yang dimakan korban sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Di sisi lain, pihak kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan untuk melacak terduga pelaku dan pada akhirnya dapat mengamankan sang terduga pelaku. Selama ini, terduga pelaku dikenal dengan identitas laki-laki yang bernama Didi Manggala. Namun penyidik dibuat terkejut saat fakta sebenarnya terungkap. Didi Manggala adalah seorang perempuan. Penampilan dan identitasnya direkayasa. Akhirnya terbongkar, Didi alias Nur Fadilah tidak bisa mengelak lagi di hadapan aparat. Dia di saat itu mengakui perbuatannya. Sambil tertunduk dan menunjukkan penyesalan, dia mengungkapkan alasan dibalik tindakannya yang keji. Didi mengaku kesal dan sakit hati atas perkataan Abdul Aziz yang terus-menerus menagih uang serta menghina fisiknya. Di dalam pengakuannya, Didi menjelaskan bahwa uang tersebut awalnya diminta sebagai pelicin agar dia bisa dikenalkan dengan seorang LC alias pemandu lagu wanita yang merupakan teman di tempatnya kerja. Dan di saat itu, karena tidak mampu memenuhi janjinya, akhirnya Didi merasa terpojok. Dia gelap mata, dia pun menyusun rencana jahat untuk mengakhiri hidup Abdul Aziz. Atas perbuatannya ini, Didi alias Nur Fadilah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dia akan dikenai pasal tindak pidana penghilangan nyawa berencana atau penghilangan nyawa biasa, sesuai dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan forensik terhadap jasad Abdul Aziz rampung, jasadnya pun kembali dimakamkan dengan penuh duka oleh pihak keluarga. Tidak ada yang benar-benar siap menerima kenyataan pahit bahwa kepergian Abdul Aziz ternyata akibat dari tindakan keji yang disengaja. Kabar mengenai kematian tragis Abdul Aziz dan motif dibaliknya dengan cepat menyebar luas dan mengejutkan masyarakat. Mereka tidak habis pikir betapa tragis dan tidak manusiawinya tindakan pelaku. Terlebih lagi fakta bahwa pelakunya selama ini menyamar sebagai laki-laki dan ternyata adalah seorang perempuan semakin membuat publik terperangah. Dan kasus ini pun menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan karena tidak hanya menyentuh sisi kriminal, tetapi juga menyisakan ironi tentang kepercayaan, penipuan, dan pengkhianatan. Itu dia sobat, kisah dari Abdul Aziz yang tewas diracun oleh Didi menggunakan seblak yang sudah dicampur dengan racun tikus. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.